Rikoti harupa mangguhon persiajahan. Ada 4 ciri manusia sesuai dengan tingkat pengetahuan. Yang pertama, ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu orang yang paling tolol sama sekali. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dia tidak tahu. Yang ketiga adalah ada orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dia tahu. Ini orang yang selalu rindu untuk terus belajar karena dia mengetahui bahwa dia tidak tahu. Dan yang keempat adalah ada orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Ini tingkat kecerdasannya cukup tinggi dalam kehidupan seseorang. Artinya bahwa pendidikan itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan apabila kita sebagai pendidik memberikan didikan yang benar kepada para didik kita, maka para didik itu akan menerima pendidikan yang benar, dan itu akan menumbuhkan iman percayanya kepada Tuhan. Tetapi jika kita tidak mempunyai pendidikan dan mendidik orang yang kita didik, itu akan membawa mereka kepada kehancuran kehidupannya. Maka sangat diperlukan pendidikan ini, karena pendidikan ini juga menentukan kualitas iman seseorang untuk mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Itu makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang sakit, Yesus tidak hanya memberitakan Injil kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, tetapi Dia juga memberikan pengajaran, memberikan didikan dan kecerdasan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Dan itulah yang boleh kita lihat di dalam nats kita pada saat ini, betapa pentingnya pendidikan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan juga kepada orang banyak, dan bahkan juga kepada orang-orang yang menganggap dirinya sudah pintar, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka perlu menerima pendidikan, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Dan banyak sekali cara-cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus agar ajarannya itu boleh mendapat, boleh dimengerti, boleh dipahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Dan salah satu cara yang dipakai adalah dengan memakai perumpamaan yang biasa diambil dari kehidupan yang nyata di dalam realitas kehidupan mereka pada zaman itu. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengampun, Tuhan yang mengasihi, dan inilah sukacita kita sebagai orang yang percaya. Sebesar apapun dosa kita, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan Yesus sebagai pengajar itu memberikan pengampunan dan mengasihi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang pengampunan, tetapi Dia juga menyatakan di dalam tindakannya untuk menerima kita, mengampuni dosa kita, dan mengampuni segala kesalahan kita, sehingga kita menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Pengajaran tentang pengampunan inilah yang akan diberitahukan oleh Yesus Kristus kepada orang banyak itu, kepada para murid dan juga kepada kita yang mendengarkan pada saat ini. Ada satu konsep pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
Ada yang katakan di dalam ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini pengajaran yang pertama yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, bahwa pendidikan itu membawa orang untuk mampu mengampuni orang lain di dalam segala kelemahan kekurangannya, di dalam segala keterbatasan orang-orang di sekitarnya. Kita dipanggil Allah, dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni. Dan dalam hal mengampuni ini kita seharusnya mengambil posisi orang yang bersalah, bukan ambil posisi sebagai orang yang berhak menghakimi apapun. Memang dikatakan oleh Tuhan di sini, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Bukan berarti Tuhan Yesus melarang kita untuk menghakimi seseorang atas kesalahannya. Bukan berarti kita tidak bisa menegur orang lain di dalam kelemahannya. Tetapi yang disalahkan oleh Yesus Kristus, karena seringnya kita menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain dengan memakai standar diri kita, dengan memakai bahwa kita menempatkan diri lebih benar dari orang lain itu. Padahal yang harus kita pakai untuk menghakimi orang lain, menegur orang lain, bukan standar kita, tetapi firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi standar kita. Karena kita harus memikirkan bahwa kita juga bisa berada di dalam posisi dihakimi. Bukan hanya orang lain yang bisa dihakimi, kita sendiri juga bisa dihakimi. Maka ketika kita memakai standar firman Tuhan, maka penghakiman kita bukan menghukum seseorang, tetapi untuk membangun jiwanya, pola pikirnya untuk semakin baik. Perintah untuk jangan menghakimi adalah artinya jangan terus pikir kita menentukan nasib orang lain. Sekali-kali pikirlah bahwa kita pun bisa dalam posisi mendapatkan teguran atau memohon belas kasihan dari orang lain. Artinya perlu berbelas kasihan, karena dengan belas kasihan itulah kita gampang mengampuni orang lain. Jika kita memiliki belas kasihan, kita dimudahkan untuk boleh mengampuni orang lain. Ada orang kalau lihat orang lain jahat, langsung dituduh, langsung tangannya tunjuk dan mengatakan bunuh dia. Tapi ada orang yang melihat, langsung pikir mungkin dia lagi dalam keadaan terdesak, mungkin keluarganya perlu, mungkin dia tidak punya makanan lagi sehingga dia mencuri. Jadi mengampuni adalah membiasakan diri untuk boleh berpikir dan merasakan belas kasihan, membiasakan diri kita untuk mencoba memaklumi orang lain. Lalu perasaan menuduh salah itu tadi, atau perasaan marah-marah itu boleh kita kalahkan. Tetapi ketika kita menggantikan perasaan marah-marah itu dengan perasaan kasihan, berbelas kasihan, maka kita mengalami kemenangan. Jadi pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, itulah pendidikan yang sangat penting sekali, di mana kita terpanggil untuk mengampuni orang lain dengan memakai standar firman Tuhan. Dan tidak hanya menghakimi orang lain, tetapi membangun seseorang untuk boleh keluar dari kesalahannya, kekurangannya, dengan ajaran-ajaran yang telah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pengampunan itu diperlukan
sesuatu bukan hanya teori dalam hal intelektualnya tinggi, dia memiliki pendidikan yang begitu tinggi, tetapi dia harus boleh nyatakan itu di dalam tindakannya, di dalam realisasinya, di dalam perilakunya. Artinya pendidikannya yang tinggi itu akan sesuai dengan karakternya di hadapan orang lain. Itu makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di ayat 39. Yesus mengatakan pula satu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Saya pikir jika kita melihat ada dua orang buta menyeberangi sebuah jalan, dan di jalan itu ada banyak sekali mobil lalu lalang, mungkin Anda akan berpikir bahwa kedua orang buta itu akan mengalami kecelakaan, dan mungkin mereka tidak akan sampai kepada seberang ketika mereka menyeberang. Jadi sesuatu hal yang tidak mungkin, orang buta menuntun orang buta dan selamat, tidak mungkin itu. Ada lebih banyak orang menuntun orang buta menuntun orang buta, akhirnya mereka akan sama-sama jatuh ke dalam lubang. Ini ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang hal mengampuni tadi. Maksudnya dia menekankan bahwa Yesus bukan cuma memberikan pengajaran tentang pengampunan, bukan hanya memberikan pengajaran tentang mengasihi orang lain, tetapi dia mengajak. Ini adalah ajakan seperti yang telah dilakukan Yesus. Dia bukan pengajar pengampunan, tetapi dia memberi pengampunan yang mengajak kita juga untuk mengampuni. Sebab Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Kristus mengatakan, kalau aku tidak lakukan, hanya mengajarkan dan tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia sama dengan orang buta. Dan orang buta yang dituntun oleh orang buta pasti akan masuk ke dalam lubang. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan tentang pengampunan, tetapi dia melakukan pengampunan itu, bahkan menyerahkan nyawanya untuk memberikan pengampunan kepada kita. Jadi bukan guru yang buta, tapi dia adalah guru yang menjadikan mata. Beda dengan orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu sangat tinggi dalam pemahaman teologi dan cakap sekali untuk mengajar, pintar sekali. Mereka tahu tentang hukum-hukum Taurat itu, tetapi hanya di dalam pengetahuan, tidak nyata di dalam realitas sikap hidupnya, karakternya, perilakunya. Bahkan mereka sering memiliki sikap yang tinggi hati dan mudah sekali menghakimi orang lain dan memberikan hukuman kepada orang lain dan tidak sanggup untuk mengasihi orang lain. Ini kritikan keras yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Secara jasmani mereka tidak buta, tetapi secara rohani tidak dapat melihat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka memiliki teologi yang sangat tinggi dan bahkan cakap dalam mengajar, namun tradisinya mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran itu. Itulah orang buta. Orang buta adalah orang yang tidak menyatakan dalam perilakunya apa yang dia miliki. Kepintaran yang dia miliki itu dia tidak terjemahkan di dalam kehidupannya. Mungkin ada banyak orang yang mengajar, tetapi tidak sanggup memberikan teladan yang baik tentang apa yang dia ajarkan itu. Sama seperti seorang bapak yang duduk santai, dia panggil anaknya, dia bilang kepada anaknya supaya anaknya jangan merokok, tapi pada saat yang sama dalam mengajarkan jangan merokok itu kepada anaknya itu dia merokok. Itu adalah orang buta
yang menuntun orang buta. Jadi tidak sama dengan apa yang dia ajarkan dengan apa yang dia lakukan. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka jelas sekali orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta. Dan jika pun dituntut, mereka akan sama-sama masuk ke dalam lubang. Mari kita pakai ilmu kita, bukan hanya intelektual kita, kepintaran kita hanya di otak saja. Tetapi biarlah kita tunjukkan itu di dalam segala karakter hidup kita. Menyatakan itu di dalam perkataan perbuatan kita kepada orang lain, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang sangat baik, pendidikan yang sangat baik, pendidikan yang sangat baik. Kepintaran seseorang tidak terletak hanya di dalam titel-titel yang panjang-panjang di dalam namanya, tetapi kepintaran seseorang adalah ketika dia memiliki ilmu yang sangat baik dan dia boleh mengajarkan itu lewat perkataan dan perbuatannya kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi orang yang pintar dan mempunyai ilmu yang sama dengan dia. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu tidak hanya di dalam tindakan, tidak hanya dalam ajaran, tetapi di dalam tindakan dia memberikan itu. Saudara-saudara kekasih, dikatakan di dalam ayat 40, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa telah tamat akan sama dengan gurunya. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa dialah guru itu dan kita adalah murid. Tuhan Yesus tidak meminta kita mengasihi, mengampuni dengan cara yang lebih besar dari dia. Kita tidak akan sanggup melampaui pengampunan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu makanya Tuhan Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kita sebagai murid tidak mungkin melampaui apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi juga Tuhan Yesus meminta supaya kita jangan mengurangi apa yang telah dia lakukan. Melewati tidak boleh, mengurangi juga tidak boleh. Tuhan mau kita mengasihi, Tuhan mau kita mengampuni, sama seperti Dia mengasihi dan mengampuni. Itulah makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku guru dan kamu lebih rendah dari aku, tetapi aku sedang bimbing kamu agar kamu sama dengan aku, dan aku tidak pernah tuntut kamu lebih dari aku. Inilah guru yang baik. Guru yang baik tidak suruh murid untuk melakukan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Tapi guru yang baik adalah tuntut supaya orang yang dibimbing sama dengan dia. Jadi perlu ada kualitas guru yang sangat dihargai dan juga murid yang belajar terus terhadap gurunya. Apa yang diajarkan oleh guru itu diikuti oleh para murid. Para murid. Jadi penting sekali di dalam pendidikan kita, apakah kita sebagai pengajar, apakah kita sebagai murid yang diajar, kita terus berusaha untuk menyatakan pengajaran yang benar bagi murid kita, dan murid juga harus bertanggung jawab mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Orang tua dalam keluarga sebagai guru bagi anak-anaknya. Itu yang dikatakan dalam Amsal tadi, bahwa Salomo itu boleh memiliki hikmat dan kepintaran yang luar biasa. Itu berawal dari pendidikan, pengajaran di tengah-tengah keluarga. Maka tentu sekali seorang bapak dan seorang ibu akan membekali dirinya untuk boleh mencukupkan pengajaran pendidikan kepada anak-anaknya. Dan juga anak-anak harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, melakukan itu. Karena apa? Karena murid merupakan cerminan dari sang guru. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pendidikannya kepada muridnya, tetapi juga dia membagikan karakter yang baik kepada muridnya. Dan inilah yang diwarisi oleh
murid dan orang-orang percaya bahwa Kristuslah dengan segala karakternya menjadi milik kita sebagai murid. Kita orang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita adalah cerminan dari guru kita, kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Karena barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Apa yang telah diajarkan oleh Kristus, apa yang telah dinyatakan dalam tindakannya, dalam kehidupan kita, itulah yang perlu kita miliki. Itu yang perlu kita lakukan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang murid bisa menjadi cerminan seorang guru? Bagaimana supaya kita sama? Dan jika kita tamat, tadi dikatakan, jika kamu tamat maka kamu sama seperti gurumu. Kita terus belajar agar kita boleh mendapatkan pendidikan kita, iman kita, agar sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana itu caranya? Tentu tidak mudah dan tidak bisa diperoleh dengan instan. Untuk itu kita dituntut memiliki kemauan, kerinduan untuk terus belajar, ketekunan kita, kesabaran kita. Kita perlu mencintai pendidikan itu, mencintai pengajaran yang diberikan oleh Yesus lewat firman Tuhan untuk membekali kita boleh hidup di dalam karakternya, boleh sama dengan Dia, boleh sama dengan Kristus. Sudahkah kamu mencerminkan Kristus dalam kehidupan? Jika belum, teruslah belajar. Cintailah pendidikan, teruslah belajar di hadapan Kristus, supaya kita boleh menerima pengajaran-pengajaran yang benar dari Dia, dan kita boleh diciptakan menjadi sama dengan Dia. Sama seperti tipe orang yang keempat itu tadi, orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Dia sama dengan guru yang mengajar dia. Yesus Kristus adalah guru yang baik, yang mengajarkan segala kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka tentu kita akan menjadi murid yang baik di hadapannya dan sama dengan Dia. Sama dengan Dia. Kita adalah cerminan Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat 41-42 Tuhan Yesus mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan baru di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Istilah ini dipakai oleh Yesus Kristus dari dunia pertukangan kayu. Mungkin Yesus pernah melihat seperti ini, karena dia juga anak dari tukang kayu. Orang yang sedang bergaji kayu seringkali kesulitan, ada serbuk-serbuk kayu yang terbang masuk ke mata. Maka Tuhan Yesus memakai contoh ini. Ada orang bekerja di tempat pemotongan kayu, lalu ada serbuk masuk ke matanya. Tiba-tiba ada datang satu orang yang di matanya bukan hanya serbuk, tetapi ada balok kayu masuk ke matanya. Apa artinya ini? Pendidikan apa yang mau dikatakan di sini? Artinya kita ahli kalau disuruh bikin daftar kesalahan orang lain. Setiap detail kesalahan orang lain kita tahu. Tetapi ketika kita dituntut untuk membuat daftar kesalahan kita sendiri, pasti kita bingung. Ini namanya balok tidak kelihatan, tapi debu kelihatan. Hal-hal yang kecil di hadapan orang lain bisa kita lihat, bahkan kita jeli sekali untuk melihat itu. Tetapi hal-hal yang besar, yang kurang, kesalahan-kesalahan yang besar
di dalam diri kita, kita tidak sanggup melihatnya. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita, ketika kita mempunyai kemampuan untuk mengampuni atau menghakimi, harus lebih dahulu lihat kejahatan kita, lihat kekurangan kita, lihat kelemahan diri kita. Mungkin jauh lebih besar dari usaha melihat kelemahan orang lain. Memang betapa mudahnya kita menyerang dan mempersalahkan orang lain, seakan-akan diri kita lebih benar, lebih baik, dan lebih beres, lebih suci. Betapa cepatnya kita menghakimi, menilai, dan menghukum orang lain. Orang yang suka menghakimi adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Mengapa? Karena dia memakai ukuran yang dia pakai adalah dirinya sendiri. Sikap inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus. Karena menurut Tuhan Yesus, bila kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita. Itu dikatakan di ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan tercurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika kita banyak menghakimi kesalahan-kesalahan orang lain, menghakimi orang lain atas kesalahan-kesalahannya, maka sebanyak itulah nanti kita akan menerima penghakiman dari orang lain pula. Itu berarti bahwa kesalahan kita sama dengan kesalahan orang lain itu. Maka Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, jangan terlalu cepat untuk menyalahkan orang lain. Kita menilai kekurangan orang lain dan kita tidak melihat kekurangan kita. Bahaya sekali Bapak Ibu Saudaraku. Seperti kata orang bijak, bila satu jarimu menghunjuk orang lain, ingat 4 jarimu yang lain menghunjuk dirimu sendiri. Hanya 1 jari kita boleh menghunjuk kesalahan orang lain, padahal pada saat yang sama kita telah menghunjuk. Ada 4 jari yang menghunjuk 1:4. Jadi jangan coba-coba untuk cepat-cepat menghakimi orang lain, menghukum orang lain, jika kamu memakai standar pribadimu, kebenaranmu, kehebatanmu, kemampuanmu. Tetapi cobalah untuk menghakimi orang lain, mau memperbaiki orang lain dengan menempatkan dirimu adalah jauh lebih besar daripada dia. Itu yang perlu. Jadi ada pendidikan yang sangat luar biasa diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk memperbaiki orang lain. Memperbaiki orang lain harus berangkat juga dari cara kita memperbaiki diri kita. Lebih baik kita memperbaiki diri kita, baru kita memperbaiki orang lain. Bagaimana caranya supaya kita dapat menghakimi orang lain dengan benar, supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain, dan jika pun menghakimi dalam penghakiman yang benar, ada 2 hal yang perlu kita pahami dalam nats ini. Yang pertama, kita jangan munafik. Artinya, kenakilah dirimu dengan jujur, tulus, dan rendah hati. Cek dulu, siapakah kamu? Siapakah aku? Filsuf Yunani Sokrates berkata, kenali dirimu. Kenali dirimu. Diri yang tidak ditelaah tidak layak menghakimi. Diri yang tidak ditelaah, artinya diri yang tidak dikoreksi tidak layak untuk menghakimi. Artinya ingin bahagia, kenal dulu dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Tentu dengan memakai ukuran Tuhan. Artinya menghadapkan diri kita di hadapan Tuhan, dan dengan demikian kita akan sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Menghadapkan diri kita, artinya mengenal diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan kita. Kita adalah orang yang tidak jauh beda dengan orang lain. Kita penuh kesalahan, kekurangan, dan kelemahan.
Pengenalan seperti ini akan membuat kita menjalin hubungan kita dengan orang lain dengan baik. Jika kita mengenal diri kita dengan baik, maka kita akan menjalin hubungan kita dengan orang lain dengan baik pula. Sikap yang suka menghakimi adalah sebenarnya karena ketidaksanggupan kita untuk melihat kekurangan kita sendiri. Maka kita melakukan penghakiman adalah untuk menutupi kekurangan kita. Maka setiap orang yang suka menghakimi adalah orang yang tidak sanggup melihat kekurangannya, dan dia yang selalu berusaha untuk menutupi kekurangannya. Maka tidak jarang semakin jahat orang itu akan semakin sering dia menghakimi orang lain. Semakin jahat, maka dia akan semakin sering menghakimi orang lain. Jadi kenallah dulu diri sendiri. Mengenal diri sendiri artinya keluarkan dulu balok yang daripada matamu itu, barulah engkau mengeluarkan selumbar yang di mata saudaramu itu. Yang kedua, pengenalan kita atas segala sesuatu tidak pernah lengkap. Tidak pernah lengkap, tidak pernah benar. Pengenalan kita atas segala sesuatu selalu kurang. Selalu kurang. Oleh karena itu menghakimi adalah orang yang merasa dirinya tahu semuanya. Jika ada orang yang suka menghakimi, berarti orang yang sudah tahu semuanya. Padahal tidak ada orang yang sempurna mengenal siapa orang lain. Tidak ada pengetahuan kita yang lengkap, selalu kurang. Itu makanya selalu belajar. Karena pengenalan kita atas segala sesuatu itu tidak pernah lengkap. Jadi jangan coba-coba menghakimi orang lain jika pengetahuanmu, pengenalanmu tentang sesuatu itu belum lengkap. Jadi ada usaha untuk terus memperlengkapi diri agar kita semakin tahu, semakin mengerti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka teruslah belajar, teruslah merindukan pengajaran dari Tuhan. Karena dari situlah pendidikan yang benar, dan kita diajar untuk boleh membawa orang-orang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima pendidikan sehingga kita sama dengan mereka dalam kehidupan kita ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita semakin diperkaya akan pengenalan kita kepada Tuhan, dan pengampunan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam kerendahan hati dan pengenalan diri yang benar. Kita bernyanyi.
Ditungatukan di garuk bagas di seluruh nabos ibuyan nang di bagas joromo memuji-muji pasangapun buano mungkin pasang Tuhan Tuhan ini Tuhan nama juhun asa bertumbuh hari untuk kami mengguhun nangka pengatusion pangajarion nama haruan siang hatam na pinasahapo di kami kali Tuhan malari ajari mahami tuturi mahami asalan tahu kami mengatusi akalo lewham jalan tahu kami mengulari atau paho nangka pangajarion na ibaru maluhu seluruhna karena sumaran dahulupi asa potong na sigang marcaro pangajarion na siya kwe uhud makaprosyayo parbugoy mahal dito dito impor padiyay asa di parbugoy hari diajari hari dituturi hari laho walulahon hatam marhige-hige hatam ng pabahenan namin gawar sangat pangwan na badiyay jalan paso-paso na murlagi maulian timaniho di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin martania kami Tuhan Bapak. Amin.